untuk berbagai kebijakan pemerintah. Dan saya kira salah satu urgensi penting kenapa kita menyusun RUU adalah kita ingin menciptakan satu pasar pengadaan. Hari ini pasar kita berbeda-beda, di kementerian, lembaga, Pemda satu pasar, di BUMN satu pasar, di BUMD satu pasar, bahkan di BI satu pasar yang secara konteks tidak terintegrasi menjadi satu pasar pengadaan nasional. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengambil kebijakan atau perumusan kebijakan, terutama di sektor-sektor itu juga perlu berbasiskan data. Dan data pengadaan ini sesungguhnya cerminan belanja kita yang kalau bisa kita satukan data itu, kita integrasikan data itu, maka kita punya potret tentang belanja secara nasional. Harapannya adalah bahwa ketika kita punya data secara nasional, maka kebijakan di sektor terutama industri maupun yang non-industri berbasiskan kepada data kebutuhan dari belanja barang jasa. Ini yang saya kira menjadi harapan kita pekerjaan ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kekuatan hukum yang setara. Kita sudah punya undang-undang sektor masing-masing, ada sektor industri, ada pertahanan, ada berbagai sektor. Bahwa hari ini kita punya Perpres 16 untuk Perpres 12. Nah, kenapa kita perlu mengusulkan RUU adalah kekuatan hukum yang setara, karena Bapak Ibu sekalian, ujung dari kebijakan sektor itu seringkali atau mayoritas barangkali di channel atau diimplementasikan dalam pengadaan, sehingga dalam konteks kita satu kesetaraan hukum ini menjadi penting agar ini menjadi sesuatu yang jauh lebih harmonis, termasuk dalam konteks penanganan permasalahan di pengadaan. Nah, yang berikut adalah apa landasan RUU PBJ publik. Tentu Bapak Ibu sekalian bahwa kita menyadari betul pemanfaatan kekayaan alam kita, sumber daya kita untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Kemudian kita paham betul bahwa dengan ada transaksi pengadaan kita bisa menggerakkan perekonomian secara nasional, dan tentu Bapak Ibu sekalian dalam konteks pengadaan ini pula lah kemudian kita bisa juga memberikan peluang terciptanya lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, apa sih kemudian peran pengadaan publik ya secara menyeluruh? Pertama adalah memicu aktivitas ekonomi. Bagaimana kita mendorong pelaku usaha terutama yang mikro, kecil dan koperasi untuk terlibat sebanyak mungkin. Kita sudah menginisiasi target 40% untuk pelaku usaha mikro kecil, ya. Dan ini saya kira akan sangat berdampak kepada pertama tentu pertumbuhan ekonomi, yang kedua penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Yang kedua adalah menyangkut bagaimana kita meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Karena kita mengelola anggaran publik, anggaran negara, maka diharapkan proses bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing industri nasional kita. Bahwa berkaca dari beberapa negara yang sudah lebih maju dibanding kita, pemerintah sangat pro dengan PDN, dan tentu dengan adanya pro PDN ini akan meningkatkan kemampuan dari pelaku usaha nasional kita. Nah, yang keempat adalah diharapkan dengan adanya pengadaan ini juga akan mendukung kepada semua kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah beserta institusi yang menjadi ruang lingkup RUU PBJ publik ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Rasanya hari ini pelayanan publik semuanya didukung oleh PBJ, apakah itu dalam bentuk yang konteks yang teknis yaitu penyedia maupun melalui swasta. Lanjut. Mungkin pertanyaan yang di awal di Bapak Ibu sekalian, bukankah kita sudah punya aturan pengadaan? Betul, aturan pengadaan kita sudah punya, Perpres nomor 16 tahun 2018
Junto Perpres nomor 12 tahun 2021. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ruang lingkup dari Perpres ini sangat terbatas, yaitu belanja pengadaan yang sumber dananya APBN, APBD. Padahal kita paham tadi bahwa Pro PDN, Pro UMK bukan semata-mata dari sumber APBN, APBD. Masih banyak institusi atau lembaga yang tidak menggunakan APBN, APBD, tetapi bisa kita gerakkan untuk Pro PDN dan Pro UMK. Oleh karena itu, Bapak sekalian, di RUU ini kita memperluas. Jadi selain yang sumber dananya APBN, APBD, kita meluas ke pelaku atau usaha negara, BUMN, BUMD, bahkan BUMDes gitu ya. Kemudian lembaga negara non APBN seperti Bank Indonesia, OJK, LPS dan lain-lain. Dan yang terakhir lingkupnya adalah institusi swasta. Jadi ini lembaga swasta sesungguhnya yang tetapi menggunakan atau berasal dari keuangan negara pada saat proses belanja itu, termasuk juga lingkup yang RUU. Jadi inilah Bapak sekalian perbedaan dasar kenapa di level ya sekali lagi lingkupnya APBN, APBD, tetapi di RUU ini jauh lebih luas yang menjadi jangkauan kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut sedikit gambaran kepada kita bahwa di dalam kaitan dengan pengadaan barang jasa nasional, realisasi kita di tahun 2022 itu 440 triliun ya. Di 2023 meningkat 582 triliun. Sementara kalau kita lihat di realisasi UMK dari 181 triliun menjadi 275. Jadi dua-duanya sudah ada dan perlu kita perkuat dengan rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Nah, lanjut. Dari transaksi yang ada di pemerintah yang sumber dananya APBN, APBD, Bappenas dengan BPS dalam paparan Pak Menteri waktu 2023 pernah menghitung aja bahwa ternyata peralihan dari produk impor kepada produk dalam negeri punya kontribusi besar terhadap pertama pertumbuhan ekonomi. Jadi ini data kami kutip saja dari Bappenas dan dari BPS yang sama-sama begitu bahwa sekitar 1,12 dari baseline PDB atau setara 105,6 triliun. Jadi secara tidak sadar ketika kita mengalihkan dari produk impor kepada PDN, kita di pengadaan, orang-orang pengadaan punya kontribusi terhadap tambahan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kalau kita bicara tentang berapa persen penyerapan tenaga kerjanya, itu punya dampak sekitar 2,18%. Jadi ini angka yang sangat signifikan ketika kita sekali lagi belanja yang pro PDN dan belanja yang pro UMK. Bayangkan kalau kemudian ini bukan hanya di instansi pemerintah. Kita lihat, Bapak sekalian, slide berikutnya. Kami coba browsing kira-kira berapa sih anggaran di BUMN. Saya ambil contoh ya. Kita ambil contoh, ini sumbernya portofolio BUMN membangun fondasi menuju Indonesia Emas. Kalau di sini ada Bapak Ibu dari Kementerian BUMN dan angkanya keliru ya, mohon dikenal. Tapi kita dilihat dari portofolio BUMN. Jadi ternyata di 2022 ini di BUMN sendiri 810 triliun ya sekalian. Apakah datanya semua masuk? Ya, ini belum tentu. Bisa jadi angka ini jauh lebih besar sebenarnya. Cuman kami sekali lagi mengambil dari portofolio BUMN, belum BUMD, atau mungkin BUMN ada juga yang belum tercapai. Artinya apa, Bapak sekalian? Jadi dengan kita menambahkan entitas yang terlibat dalam proses pengadaan yang pro PDN, pro UMK ini saya kira akan menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, membantu juga penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kami laporkan bahwa
RUU PBJ publik ini sudah menjadi prioritas 2023 dan kemudian diluncurkan di 2024 ya. Menjadi prolegnas prioritas tahun 2024 yang sebagai prakarsa pemerintah ya. Lanjut. Nah, jadi prosesnya sudah cukup lama. Saya sampaikan tadi ini hasil ratas Agustus 2022 kami susun naskah akademiknya, kita undang teman-teman kementerian lembaga anggota PAK untuk mendiskusikan apa sih kira-kira ke depan yang perlu kita tuangkan di dalam rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Harapan kami setiap kepentingan yang terkait dengan sektor dan bisa difasilitasi melalui pengadaan kita masukkan di dalam rumusan rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Nah, saat ini Bapak sekalian, jadi dokumen sudah terakhir dibahas dengan kantor Menko Marves, dan mudah-mudahan saya belum tahu update sampai hari ini. Yang jelas prosesnya sudah selesai. Mudah-mudahan nanti di Setnek sudah bisa diajukan ke Bapak Presiden untuk menjadi surat Presiden. Jadi posisinya kira-kira masih di pemerintah, tapi sudah mulai di ujung. Saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak akan segera menuju ke DPR. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, secara sistematika ini kita tidak banyak, ada sekitar 11 bab ya. Dan dari 11 bab ini kita tidak lebih dari 50 pasal. Jadi jumlah pasal dan ayatnya sangat kompak ya. Karena nanti untuk detail-detailnya kita rumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah. Jadi kalau Bapak sekalian tadi sempat membaca, kita tidak mengatur apakah metodenya tender atau apa, itu nanti akan diatur di RPP. Tetapi semangat untuk pro PDN, pro UMK dan seterusnya ini masuk di dalam ruang hukum ini. Lanjut. Nah, bagaimana detailnya? Jadi ada sekitar 8 muatan besar di dalam kaitan dengan RUU, mulai dari prinsip, kemudian apa itu barang dan jasa, kita klasifikasikan barang dalam negeri, barang impor, pengguna dalam pengadaan, ini adalah ruang lingkup siapa sih institusi yang atau instansi yang masuk di dalam RUU PBJ publik. Kemudian kita juga definisikan apa itu penyedia dalam pengadaan, dari mulai perorangan, kecil, mikro, koperasi, besar, asing. Kemudian penyelenggara pengadaan, kemudian nanti dengan transformasi digital pengadaan, kemudian yang berikut penyelesaian sengketa, dan terakhir nanti peran serta masyarakat. Nah, saya dalam konteks ini akan meng-highlight poin-poin yang menjadi titik dari RUU PBJ publik. Lanjut. Pertama terkait dengan PDN. Jadi kita merumuskan dengan sangat tegas terkait dengan PDN ini. Ada pasal yang memuat tentang kewajiban dan ada prioritas atau hierarki dari kewajiban penggunaan PDN. Yang pertama tentu yang memiliki TKDN, yang kedua adalah yang memang kalau industri ini ada yang SINAS, dan kemudian kalau di non industri itu ada yang safety care, baru yang terakhir impor. Kita memang masih membuka ruang impor ketika memang tidak tersedia barang jasa yang dari dalam negeri. Ini poin pertama adalah soal penyelenggaraan untuk pengadaan produk dalam negeri. Yang berikut adalah terkait dengan fasilitasi bagi usaha mikro kecil. Bapak Ibu sekalian, bahwa usaha mikro kecil ini sangat penting untuk kita berdayakan. Karena apa? Karena memang inilah pelaku usaha yang terbesar dari seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Kita ingat betul tahun 98 ketika kita respon bahwa yang justru bisa bertahan adalah pelaku usaha mikro kecil. Jadi Bapak sekalian, saya kira angkanya mungkin puluhan juta. Teman-teman dari Kementerian Koperasi tahu persis berapa sih angkanya. Tapi yang jelas bahwa dengan kita berpihak kepada pelaku usaha mikro kecil, kita punya berbagai instrumen kebijakan yang dituangkan dalam rancangan undang-undang ini. Pertama adalah menyangkut
alokasi cadangan. Jadi nggak mungkin kita akan mempertandingkan kecil dengan yang non kecil. Jadi harus ada segmentasi. Yang kedua, bagaimana kita memberikan akses kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam proses pengadaan. Yang ketiga tentu dukungan kemitraan. Kita seringkali mungkin melupakan bahwa sesungguhnya proses atau pengadaan yang nilainya besar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar itu sebetulnya juga didukung oleh pelaku usaha mikro kecil. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi itu dan berbagai instrumen kebijakan lain. Jadi harapan kami memang ke depan Bapak sekalian, ketika RUU ini sudah bisa diundangkan, maka kita punya peluang membuat aturan turunannya yang bisa dikeroyok oleh banyak kementerian lembaga sesuai dengan porsinya. Bagaimana kita misalkan peningkatan inovasi kualitas dari kapasitas usaha mikro kecil. Saya kira tugasnya bukan hanya di Kementerian Koperasi, tetapi tugas kita semua untuk lebih meningkatkan peran serta dari pelaku usaha mikro kecil. Baik, yang berikut Bapak sekalian, selain berikutnya adalah bahwa dunia juga berkembang ke arah isu-isu yang memang secara global sangat intens, dan Indonesia sebagai bagian dari dunia kita juga harus ke arah sana. Apa itu isunya? Isu tentang ramah lingkungan, isu tentang sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Bapak sekalian, dalam konteks pengadaan kita juga memuat tentang bagaimana ke depan kita menyelenggarakan satu pengadaan yang bersifat berkelanjutan, yang ramah lingkungan, yang memaksimalkan potensi sosial kita dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini kita memang kemudian memasukkan pasal-pasal atau ayat-ayat yang terkait dengan berkelanjutan. Nah, ini menjadi isu yang saya kira sentral ke depan, dan kami juga sudah membaca rancangan teknokratik RPJM dan RPJP Bappenas, di mana isu tentang lingkungan menjadi isu yang diangkat ke depan agar Indonesia semakin baik tentu saja, dan kendaraan jalan melalui pengadaan ini sangat juga mendukung. Yang berikut Bapak sekalian, bahwa transformasi digital ini kami harapkan menjadi satu solusi bagaimana kita bisa merespon terhadap fenomena pengadaan itu sumber korupsi yang kedua terbesar di Indonesia. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kita pertama tentu proses pengadaan harus lebih mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu Bapak Ibu kalau pengadaan harus selalu tender. Sekarang semakin banyak produk di katalog sampai 7 juta, maka geser dari tender ke purchasing yang jauh lebih mudah. Yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa upaya kita memerangi korupsi adalah bagaimana proses pengadaan ini bisa lebih tidak ada yang diumpetin lagi, transparan, sehingga semua orang bisa membaca. Bahkan kami hari ini juga bisa tahu kenapa satu KL membeli katalog jam 12 malam, gitu ya. Dan ada videonya sekarang dengan ada e-audit yang sudah di-launching beberapa waktu lalu. Jadi Bapak sekalian, upaya memerangi korupsi di bidang pengadaan salah satunya adalah bagaimana kita mentransformasi digital, baik itu proses dengan tujuan satu memberikan kemudahan, baik kemudahan transaksi, kemudahan akses, dan yang tidak kalah penting adalah aspek transparansi. Jadi transformasi digital ini adalah isu tentang bagaimana kita memberikan transparansi dan kemudahan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam amanat rancangan undang-undang terkait dengan bab transformasi digital, kita juga mengamanatkan beberapa ketentuan terkait dengan pertama penggunaan sistem. Kita paham di BUMN sudah ada sistem pengadaan, di pemerintah sudah punya, mungkin di BUMN juga sudah punya. Bagaimana kita sistem yang sudah bekerja ini bisa interoperabilitas, bisa melakukan integrasi. Yang kedua tentu terkait dengan integrasi data. Hari ini kita punya potret pengadaan di pemerintah, tapi kita belum punya potret pengadaan di BUMN, di BUMD dan lain-lain.
yang kalau itu kita bisa analisis datanya, maka sebenarnya kita punya gambaran tentang berapa sih kebutuhan barang tertentu di proyek-proyek yang ada di semua institusi ini. Yang tentu harapannya nanti pengembangan industri kita akan diarahkan kepada pemenuhan dari kebutuhan barang jasa yang ada di pengadaan. Baik, yang berikut adalah terkait dengan penyelesaian sengketa pengadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam satu proses pengadaan adalah hal yang biasa, ada proses tanggap, protes dan sebagainya. Dan kita ingin agar proses adanya sengketa, protes itu tidak mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan. Nah, isunya adalah bahwa hari ini proses yang ada di peraturan presiden pertama dari aspek independensinya. Nah, yang kedua adalah aspek masih tertutupnya terkait dengan informasi kenapa satu pelaku usaha itu memprotes terhadap satu proses pengadaan. Jadi di dalam RUU PBJ publik kita membuat satu channel, satu saluran di mana ketika ada protes terhadap satu proses pengadaan, maka nanti ditangani oleh unit pengadaan dengan rekomendasi forum penyelesaian permasalahan pengadaan. Jadi bukan hanya ditangani oleh unit pengadaan sendiri, tetapi juga oleh forum yang bekerja tentu secara lebih independen dibandingkan hari ini yang belum ada forum itu. Ini harapan kita nanti akan lebih meningkatkan kepuasan dari jawaban dari penyelenggara. Nah, yang kedua adalah menyangkut bagaimana kalau protes ini tidak bisa selesai pada tingkatan penyelenggara dan forum. Maka ini kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat untuk kemudian diselesaikan permasalahan pengadaan yang dalam konteks kita melakukan penanganan protes atau sanggahan tadi. Jadi Bapak sekalian, harapan kita ke depan dengan RUU PBJ publik dengan membuat satu channel baru di dalam menyelesaikan masalah pengadaan ini, pengadaan akan jauh lebih cepat, kemudian juga para pihak akan jauh lebih puas dengan apa yang diproteskannya, dan tentu saja dampaknya adalah masyarakat secara umum dapat lebih cepat menikmati hasil-hasil dari pengadaan. Barangkali yang terakhir, Bapak sekalian, peran serta masyarakat. Jadi tentu salah satu upaya yang kita lakukan agar tadi korupsi pengadaan itu bisa kita turunkan atau kita hilangkan, selain kita membuat satu transformasi pengadaan digital, adalah kita memperkuat peran serta masyarakat. Jadi secara jelas di dalam pasal di RUU PBJ publik, masyarakat punya peran untuk melakukan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan. Tentu akan repot kalau pemantauan itu dilakukan secara manual. Oleh karena itu ini sejalan dengan yang tadi transformasi digital. Begitu transformasi digital, proses pemantauannya tidak perlu harus datang ke kantor kita, tetapi melalui sistem yang kita bangun sehingga masyarakat bisa memantau, bahkan bisa melaporkan apabila terjadi penyimpangan di dalam proses pengadaan. Jadi ada pasal-pasal di dalam RUU ini memperkuat dari peran serta masyarakat. Nah, yang berikut yang tidak kalah penting adalah ketika masyarakat tahu ada penyimpangan di dalam pengadaan, maka kita berikan saluran yang namanya pengaduan. Jadi kalau tadi protes itu dari peserta pengadaan, yang ini adalah masyarakat, kita bikin saluran pengaduan dari masyarakat yang nanti kita harapkan bahwa pengaduan dari masyarakat ini dipelajari, ditelaah oleh APIP atau SPI ya, kalau di BUMN ya, oleh APIP, sehingga dari situ akan bisa dipilah mana yang memang masalah administrasi, mana yang masalah ganti rugi, mana yang sesungguhnya ini sudah masuk ranah pidana.
Jadi harapan kita peran APIP ke depan akan semakin besar dan tentu ini harapan kita akan terkonsolidasi proses penanganan pengaduan dari masyarakat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pengaduan dari masyarakat itu betul-betul multiforum. Ada yang ke APIP, ada yang ke KPK, ada yang ke PA, ada yang ke APH, bahkan ada yang ke KPPU dan sebagainya. Jadi ini sangat multiforum. Sehingga Bapak Ibu sekalian konsekuensinya ya tadi akan banyak forum-forum untuk menangani permasalahan. Ini yang kita harapkan nanti dengan RUU ini akan jauh lebih terkonsolidasi dalam konteks penanganan pengaduan masyarakat. Bapak sekalian yang saya hormati, kami dari LKPP khususnya dari Kementerian Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan mohon dukungan dari Bapak Ibu di grup Pokokmasi ini Bu ya. Untuk bisa menyebarluaskan karena sekali lagi sekalipun kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi tapi pastinya sangat terbatas jangkauan kami dan saya kira ini karena RUU ini akan berdampak kepada banyak pihak terutama ya pelaku usaha, para pengelola pengadaan kita, maka kami harapkan memang dukungan dari Bapak sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi baik kita untuk menyusun RUU PBJ ini punya dampak yang besar kepada masyarakat secara umum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.